Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini, yang pertama ada magnet, klip kertas, naskah cerita, gambar-gambar, kertas asturo, lem kertas, gunting, dan obeng. Gunting gambar gajah, kura-kura, pohon, rumput, kancil, dan siput. Gunting tepi gambar tersebut dan beri sisa kertas pada bagian bawah gambar. Lipat bagian bawah yang tersisa dari setiap gambar yang sudah digunting. Tempelkan gambar pohon, rumput, jerapah, dan gajah pada kertas asturo menggunakan lem kertas. Beri lem pada bagian bawah gambar yang sudah dilipat, sehingga posisi gambar ketika sudah ditempelkan menjadi berdiri tegak. Setelah itu, ambil potongan gambar kancil dan siput. Kaitkan dua klip kertas pada bagian bawah kertas gambar kancil dan siput tersebut. Lalu, susun di atas kertas asturo. Letakkan dan gerakan magnet di bawah kertas asturo menggunakan dua obeng panjang sebagai alat penggerak magnet. Letakkan masing-masing obeng magnet tepat di bawah gambar kancil dan siput melalui bagian bawah kertas asturo, sehingga gambar siput dan kancil terlihat dapat bergerak sendiri. Mulailah pertunjukan boneka magnet sesuai narasi dan naskah yang sudah disiapkan. Di suatu hari di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil yang tengah berlarian ke sana kemari, dan ia tidak sengaja bertemu dengan seekor siput yang sedang bersantai. Kancil pun berkata kepada siput, "Hai siput, kau tampak lambat sekali dalam berjalan. Apakah kamu berani beradu balapan lari denganku?" Ucap kancil dengan nada yang sombong. Dan kancil pun tahu bahwa sang siput sudah pasti akan menolak tantangan tersebut, karena sang siput tidak pernah mungkin menang mengalahkan sang kancil. Namun, yang terjadi di luar dugaan, ternyata siput tersebut menerima tantangan si kancil. Akhirnya, siput dan kancil sepakat untuk bertemu esok hari dan melakukan pertandingan balap lari tersebut yang akan dihadiri oleh hewan-hewan lainnya yang menghuni hutan tersebut. Keesokan harinya, kancil dan siput menepati janjinya untuk mengadakan lomba lari yang akan mereka jalani. Lomba lari ini pun sudah dihadiri
oleh binatang-binatang lainnya seperti jerapah dan gajah. Mereka tampak antusias melihat pertandingan balap lari antara kancil dan siput. Akhirnya, siput dan kancil mempersiapkan diri untuk melakukan lomba lari. Ada temannya yang mengatakan, "Bersedia, siap, dan mulai." Ketika nanti aba-aba mulai sudah didenggungkan, maka kancil dan siput akan berlari sekencang-kencangnya. Kemudian jerapah memulai pertandingan ini. Ia mengatakan, "Bersedia, siap, mulai." Langsung kancil berlari sekuat tenaga. Namun siput sangat lambat. Ia tidak bisa mengimbangi lari kancil. Oleh sebab itu, siput harus terengah-engah untuk mengejar larian kancil. Karena kancil melihat siput masih sangat jauh, akhirnya kancil memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon. Ia pun beristirahat hingga tertidur pulas. Dan siput masih meneruskan langkahnya untuk sampai di garis finish. Meskipun siput tampak kesusahan, namun ia mencoba untuk bisa mencapai garis finish. Kancil pun masih tertidur dan siput terus melanjutkan langkahnya secara pelan-pelan hingga mencapai garis finish di akhir pertandingan. Ia tetap berjalan, dan terus berjalan agar sampai di garis finish. Ia tetap berjalan, dan berjalan untuk sampai di garis finish. Siput terus melanjutkan langkahnya ketika kancil masih tertidur lelap di bawah pohon. Ia terus melanjutkan langkahnya hingga ia melihat garis finish di akhir pertandingan. Ia terus melanjutkan langkahnya. Secara pelan-pelan agar ia bisa memenangkan pertandingan ini. Ketika ia hampir sampai di garis pertandingan, kancil pun terbangun. Ia kaget melihat siput sudah hampir sampai pada garis finish. Lantas kancil bergegas berlari dan mengejar siput. Siput pun tak tinggal diam, ia terus berlari, berjalan secepat tenaga agar sampai di garis finish. Dan akhirnya sang kancil pun tetap berlari untuk mengejar siput. Namun, siput pun akhirnya memenangkan pertandingan dan kancil pun masih mengejar siput. Ia tidak tahu ternyata siput sudah berada di garis finish terlebih dahulu. Kancil pun bingung, sebingung-bingungnya. Bagaimana bisa siput memenangkan pertandingan ini? Bagaimana bisa? Akhirnya kancil dan siput pun berbicara. Kancil meminta maaf karena kancil sudah menantang siput dan dengan sombong dan angkuhnya ia meremehkan siput karena ia menganggap siput tidak akan pernah bisa berlari dengan cepat. Akhirnya siput memaafkan kancil dan mulai sejak saat itu mereka berdua bersahabat dan sudah tidak ada lagi musuh-musuhan. Terima kasih.